Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada slide kali ini kita akan membahas ulang atau pengayaan perihal metode perputaran persediaan barang dagang dalam rangka yang pertama untuk persiapan praktikum, yang kedua sebagai bahan pengayaan ulang entah untuk ujian sekolah atau keperluan lainnya bagi antum. Silahkan kita mulai saja pengayaan perihal metode perputaran persediaan barang dagang. Ya, sebagaimana kita sudah pernah bahas beberapa kali dalam metode perputaran persediaan barang dagang di perusahaan barang dagang itu dikenal ada 3 metode. Yang pertama ini FIFO, first in first out. Dia secara fisik metodenya itu adalah barang pertama kali dibeli dan masuk ke gudang itu adalah barang yang harus keluar lebih dahulu atau dijual terlebih dahulu. Lalu secara harga pokok barang pun akan mengacu kepada barang tersebut yang pertama dibeli hingga barang stok top list di kartu gudang itu habis, baru berlanjut ke kelompok stok barang berikutnya yang dibeli berikutnya. Itu metode FIFO. Ini lazim dalam perusahaan barang dagang yang harus segera terjual. Dia ada expire date atau mungkin lekas basi ya, seperti makanan ataupun obat. Nah, lalu lanjut kita ke metode LIFO atau last in first out. Jadi secara fisik itu metodenya barang yang terakhir dibeli itu lebih dahulu dijual atau keluar dari gudang. Dan secara harga pokok barangnya pun akan mengacu kepada barang yang terakhir dibeli tersebut atau yang barang keluar gudang tersebut, sehingga stok dengan harga barang tersebut habis baru berlanjut ke kelompok stok barang sebelumnya. Dan biasanya metode ini digunakan pada perusahaan barang retail baik elektronik, pakaian dan misalnya, di mana ada tren yang harus diikuti, di mana produk baru itu biasanya akan lebih ditampilkan ya, atau lebih diharapkan terjual, dan biasanya barang lama akan tetap tampil. Dia akan dijual dengan mungkin harga harga cuci gudang bila dia terlalu lama bertahan di gudang. Itu yang kedua, LIFO. Yang ketiga adalah metode average. Metode average ini dia menengahi kedua metode tersebut, di mana keduanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, terutama dalam pembahasan siklus laporan keuangannya ya. Ada yang dari sisi perpajakan dia menguntungkan di perusahaan, tapi dari sisi institusi perpajakan dia itu dianggap merugikan ya, karena menampilkan laba yang lebih kecil. Yang metode average ini dia menghitung harga pokok barang dengan rata-rata. Jadi bila ada pembelian, harga barang yang dibeli tersebut akan dirata-ratakan dengan harga stok barang yang masih tersedia sebelumnya. Kita akan lihat nanti dalam praktiknya, kita sudah bahas ya berulang-ulang. Ini adalah pengayaan untuk persiapan beberapa kegiatan ke depan. Ini adalah contoh soal yang Anda dapatkan dari internet, ada alamatnya akuntansilengkap.com, jadi kita bisa langsung gunakan. Dalam satu soal ini bisa digunakan untuk 3 contoh atau 3 metode perputaran barang dagang tadi. Ini yang pertama, ini contoh untuk yang FIFO. FIFO itu seperti yang tadi kita sebutkan, barang yang pertama masuk itu yang dijual, dan harga pokok yang digunakan adalah barang yang di top list yang pertama ya. Top list itu ini kartu persediaan, berarti yang paling atas ini adalah barang yang harus lebih dahulu terjual dengan harga pokok ini. Contohnya, ini sesuai contoh tadi sebelumnya ya, di tanggal 2 ini adalah persediaan awal hasil stok 6 periode sebelumnya. Lalu di sini dicontohkan tanggal 10 bulan 3 adanya pembelian. Ini pembelian di atas ya, pembelian. Unitnya 300 unit, harga per unit 10.000, total harga 3 juta. Lalu di stok persediaan masuklah dia di sebagai stok yang nomor 2 di sini ya. Jelas, cukup jelas. Nah, ini baru penerapannya ketika terjadi penjualan di tanggal 5 bulan 4. Dijual 200 unit dengan harga 9.000. Kenapa 9.000? Karena dia menggunakan
harga kartu persediaan yang paling atas. Nah, unitnya pun dia akan menggunakan yang paling atas. Total harga 1.800.000 sehingga yang di persediaan awal ini pun habis ya di gudang. Habis. Nah, tanggal 7 bulan 5 ada penjualan lagi sebanyak 100 unit dengan harga 10.000. Kenapa 10.000? Ya, sebagian tertera di kartu persediaan di sini. Stok yang tersedia adalah yang 300 unit dengan harga 10.000 per unitnya. Jadi dia menggunakan harga pokok penjualan 10.000. Ingat, harga pokok penjualan adalah harga dasar untuk menentukan harga jual. Jadi harga pokok penjualan dengan harga penjualan itu berbeda. Nah, lalu setelah dijual 100 unit, ini di kartu persediaan terdata masih ada stok 200 dengan harga per unitnya yang 10.000 yang ini ya. 300 dikurangi 100 tinggal 200. Lalu di 21 bulan 9 di sini terjadi pembelian lagi ya, walaupun masih ada stok dia melakukan pembelian lagi 400 unit dengan harga 11.000 per unitnya. Lalu di tanggal 18 bulan 11 di sini juga ada pembelian kembali 100 unit dengan harga 12.000 per unitnya. Nah, ini dari contohnya ini sebenarnya kurang tepat dalam artian di sini harusnya langsung tertera yang 400 ya. Ini contoh yang saya ambil, jadi contohnya ini saya koreksi. Dia rapel langsung di tanggal 18 bulan 11. Harusnya di tanggal 21 bulan 9 ini udah ada. Jadi harusnya di sini ada yang 400 ya. Ini 400 ya, di sini harusnya tertera dengan harga Rp11.000. Oke, maaf nih saya pakai mouse nggak pakai pen tablet. Nah, ini terapel baru kelihatan di tanggal 18 bulan 11. Semuanya ada ya. Yang 200 unit dari yang ini ditambah yang pembelian ini dan yang ini tanggal 18 bulan 11. Itu terapel di sini. Ada 3 sekarang di stok kartu ya. 3 jenis harga. Bisa jadi barangnya sama tapi jenis harga barang pokoknya beda. Di sini yang 400 unit 11.000 dan 100 unit dengan harga 12.000. Nah, terjadi lagi penjualan 200 unit dengan harga 10.000. Kenapa 10.000? Karena stok yang top listnya masih ada ya dengan harga 10.000. Nah, dengan demikian habis ya untuk yang di top list yang di sini karena terjual semua 200 unit. Nah, di 10 bulan 12 terjadi lagi penjualan 200 unit dengan harga 11.000. Nah, berarti dia akan menggunakan unit yang 400 ya dengan harga 11.000 karena dia yang paling atas ya di daftar persediaan. Berarti 400 ini dijual 200, tersisalah 200 unit dengan harga yang 11.000. Nah, ini adalah rekapitulasi. Total pembelian adalah 800, total harga pembelian 8,6, unit yang terjual 700 dengan total harga ini total harga pokok penjualannya 7 juta, harga dasarnya ya 7 juta. Lalu di sini persediaan tersedia 300 unit dengan total harga pokok persediaannya 3,4. Ini adalah yang metode FIFO. Jadi yang pertama di top list ini itulah yang dijual atau keluar gudang terlebih dahulu. Insya Allah mudah. Nah, sekarang kita masuk contoh penggunaan metode LIFO. Maaf nih saya pengen nulisnya pakai mouse. Ini di tabel persediaan tetap ditulis ya di awal. Lalu kedua terjadinya pembelian 300 unit dengan harga 10.000, dia langsung masuk ke dalam kartu persediaan ya. Lalu ini yang perbedaan yang pertama adalah ketika terjadinya penjualan. Ini dicatat adanya penjualan sebanyak 200 unit. Nah, dia menggunakan persediaan yang dengan harga 10.000 ya, sebagaimana ketentuannya kalau LIFO itu dia akan menjual barang yang terakhir masuk. Jadi 300 unit dikurangi 200 di stok persediaan di sini tinggal 100 unit ya, ini dikoreksi. Contohnya ini belum dikoreksi oleh yang pembuat tabelnya, ini kita koreksi. Tersedia tinggal 100 unit dengan harga per unitnya 10.000. Lalu 7 bulan 5 ini terjadi lagi penjualan 100 unit dengan harga 10.000 per unit ya. Dia menghabiskan stok yang ini ya. Tadi udah terjual 200, yang ini terjual lagi 100. Berarti di sini habis ya, di sini habis. Di sini tinggal yang stok 200, stok yang di gudang awal.
Nah, sekarang terjadi lagi pembelian 400 unit dan 100 unit. Yang 400 unit dengan harga 11.000, 100 unit dengan harga 12.000. Nah, ini tepat ya. Jadi ketika dia terjadi pembelian, dia langsung masuk ke kartu persediaannya. Kalau yang di FIFO tadi dia belum langsung masuk ya. Jadi itu pembuatan tabelnya kurang tepat. Nah, ini yang tepat nih, yang di LIFO. Lalu terjadi lagi pembelian 100 unit dengan harga 12.000. Ini langsung masuk juga ke kartu persediaan dengan nih 100 unit dengan nilai 12.000. Nah, kita lihat lagi nih ada contoh penjualannya. Contoh penjualannya 20 bulan 11 itu dia menjual 200 unit ya dalam soalnya. Nah, ketika dia menjual 200 unit, dia harus menjual tetap dengan metode yang sama, yang barang yang terakhir masuk itu yang keluar. Nah, yang terakhir masuk itu kan stoknya hanya 100. Berarti nih ya dia menggunakan yang stok harga 12.000 ya. Jadi yang urutan ini kebalik ini. Harus yang ini yang di atas, yang kedua ini di bawah. Jadi penjualan pertama dia menggunakan yang 12.000. Lalu penjualan yang 100 kedua dia menggunakan yang 11.000 karena yang harus dihabiskan yang ini dulu. Nah, berarti stok yang ini habis. Lalu yang 100 berikutnya dia menggunakan yang 11.000 nih ya. Berarti stok ini terkoreksi menjadi 300 sebagai hasil karena adanya penjualan. Nah, ini stoknya rekapitulasi stoknya sudah berubah. Jadi tinggal 200 sama 300. Nah, terjadi lagi penjualan 200 unit. Ya, ini 200 unit dengan berarti dia menggunakan yang harga 11.000. Jadi stok yang di gudang ini belum terpakai juga, belum terjual. Nah, 200 unit berarti sisanya tinggal 100 unit dengan harga yang 11.000. Nah, harga pokok penjualannya pun terlihat berbeda dengan yang FIFO. Tadi akibat dari metode penggunaan harga pokok ketika terjadinya penjualan. Di sini pun harga pokok persediaannya pun berbeda ya. Stok akhirnya sama, tapi harga pokok persediaannya berbeda. Itu implikasi dari penggunaan metode persediaan yang berbeda. Ya, insya Allah mudah ya. Kalian bisa ulang lagi untuk memahaminya metode LIFO ini. Ya, sekarang kita masuk ke contoh penerapan average. Ya, tadi average itu penengah antara metode FIFO dan LIFO. Nah, di yang baris pertama ini sama ya, dia mencatat terlebih dahulu persediaan awal, sebagaimana yang ada di contoh. Nah, ketika terjadinya pembelian itu sudah terlihat perbedaan ya, dalam mencatat nilai pokok persediaan atau harga pokok penjualannya nanti. Nah, di sini bisa terlihat dia membeli 300 unit dengan harga 10.000 per unit. Di sini tercatat harga barangnya itu menjadi 9.600. 9.600 ini adalah 1,8 ditambah 3 juta. Ini kan 4,8 ya, 4,8. 4,8 itu dibagi 500. Sehingga ketemulah harga 9.600. Lalu terjadi penjualan di sini. Sebanyak 200 unit dengan harga 9.600 ya, karena emang harganya itu sudah menjadi harga rata-rata. Sedangkan kalau unitnya ya sudah bergabung, langsung dia berkurang senilai harga tersebut. Senilai unit yang terjual ya. Nah, di sini 9.600, total harganya 1.920. Lalu terjual lagi sebanyak 100 unit ya, dia tetap menggunakan yang 9.600. Ya, karena belum ada perubahan harga pokok penjualan. Nah, terjadi lagi pembelian sebanyak 400 unit dan harga 11.000 per unitnya. Ya, caranya sama seperti yang tadi ya. Harga pokok penjualan harga pokok persediaan yang tersisa tadi yang 200 ini kan 1.920, berarti 1.920 ditambah 4,4, 4.400.000 dibagi 600. Nah, ketemulah mana ya? Ketemulah nilai ini 10.530. Nilainya sebenarnya 533 kalau tidak salah.
Nah, itu dibulatkan ke bawah, jadi 10.530. Nah, di sini terjadi lagi pembelian di tanggal 18 bulan 11 senilai 100 unit dengan harga 12.000. Berarti caranya sama yang seperti sebelumnya, ini ditambah 6.320 itu ditambah, aduh ini bikin tambahnya itu yang benar. Jadi biar nggak panjang sebelah nih. Ditambah 1.200.000 dibagi 700. Oke. Ya, nilainya nah ketemulah 10.740. Ini pembulatan ke bawah juga. Nah, lalu di sini terjadi penjualan ya. Ketika terjadinya penjualan ya dia menggunakan apa yang ada di kartu gudang terakhir. Nilainya 10.740 dan berikutnya juga sama ya, karena patokannya udah sama, unitnya pun udah bergabung. Nah, dia terjadi perbedaan justru ketika terjadinya pembelian. Nah, di sini harga pokok penjualannya pun terlihat berbeda ya dengan metode average ya. Harga pokok penjualannya itu sepanjang periode tersebut jadi 7,1, 7167, 7176. Dengan total persediaan yang masih tersedia di gudang 3224. 3.224.000 rupiah. Nah, ini adalah perbedaan antara penggunaan average, LIFO, dan FIFO. Insya Allah mudah. Untuk jelasnya ya, antum tinggal mengulang lagi, mereview dari setiap halaman yang ingin antum pahami. Ya, penjelasannya insya Allah disampaikan step by step tadi. Ya, alafu minkum, bila ada yang ingin antum tanyakan bisa tanyakan segera. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.